Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus. Dalam teks Yunani, Yesus. Dalam teks Ibrani, Yesua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang artinya Elohim beserta kita. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini warga surga yang penuh dengan sukacita? Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama bisa support channel ini. Saudara bisa tekan like, subscribe, dan komen juga, dan tekan lonceng ya, supaya saudara tidak tertinggal tayangan-tayangan yang memberkati berikutnya. Amin, amin, amin. Satu tema yang saya rindukan pada kesempatan kali ini yaitu adalah menjadi bangkit ya. Kebangkitan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini kita tahu bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kunci kerajaan maut telah dipatahkannya sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Kita tidak lagi tinggal di dalam kutuk, kita tidak lagi tinggal di dalam kehancuran. Tetapi kita boleh tinggal di dalam anugerah Tuhan yang membangkitkan setiap kehidupan kita. Anugerah itu menyembuhkan kita, memulihkan kita. Nah, lebih lagi mari kita lihat pada Bible pada kali ini. Kesempatan kali ini 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, "Namun sekarang Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati." Saya tertarik dengan kata buah sulung. Buah sulung itu artinya menjadi yang pertama ya, dari apa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini membuktikan bahwa kebangkitan itu ada, saudara. Dan ketika kita percaya bahwa kebangkitan itu ada, saya berdoa, siapapun saudara yang percaya kebangkitan, di mana kehidupan kita pun juga mampu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada orang yang tidak percaya akan mujizat, itu karena mereka belum pernah mengalami mujizat sebelumnya. Sehingga mereka menghujat ya tentang mujizat lah. Mereka tidak mempercayai, bahkan mengata-ngatai bahwa mujizat itu ada. Artinya mereka tidak pernah mengalami mujizat sebelumnya. Padahal setiap hari kita bisa hidup itu semua karena mujizat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Begitu juga dengan kebangkitan. Sementara kita percaya bahwa adanya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Bible berkata kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus itu tinggal dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita tidak dibangkitkan langsung kepada surga, tapi saya yakin dan percaya bahwa ada aspek-aspek di dalam hidup saudara yang Tuhan mau bangkitkan. Baik dalam keluarga, baik dalam kesehatan, baik dalam keuangan. Segala sesuatu yang di dalam hidup kita yang sepertinya mati, percaya Tuhan Yesus mau membangkitkan. Yuk kita baca ayat lanjutannya. Ayat 21 berkata, "Sebab kematian terjadi melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang mati juga terjadi melalui seorang manusia." Ya. Kalau tadi mati gara-gara satu manusia, bangkit pun juga terjadi karena satu orang manusia. Ayat 22, "Sebab sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Yesus Kristus." Katakan dihidupkan bersama saya. 1, 2, 3. Dihidupkan. Saya berdoa hari-hari ini setiap saudara dihidupkan kembali. Apapun yang mati dihidupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tujuh katakan amin. Karena Adam, seluruh manusia itu mati atas dosa yang diperbuat Adam.
Tapi hari ini karena Yesus, setiap kita yang percaya kepada Yesus beroleh kehidupan kekal. Yang setuju kita tepuk tangan paling meriah secara virtual bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Kita ini tidak lagi mati, kita tidak lagi gagal, bahkan kita ini tidak lagi binasa. Tetapi Bible berkata, saudara dan saya memiliki hidup dan memilikinya lebih dari berkelimpahan. Amini kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kita memiliki hidup dan memilikinya lebih dari berkelimpahan. Ini adalah kabar sukacita. Masih ada Yesus, masih ada pengharapan. Setuju katakan amin? Nah, kebangkitan Yesus sendiri adalah sebuah titik balik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa bisa begitu? Karena yang seharusnya kita binasa, tetapi karena kebangkitan Yesus diputar balikkan keadaan kita. Dipulihkan keadaan kita, disembuhkan segala sesuatu yang binasa dalam hidup kita. Hashtagnya pada kesempatan kali ini adalah putar balik. Nah, untuk itu ada 3 kado kebangkitan yang Yesus nyatakan untuk saudara semua. Ya, 3 kado kebangkitan untuk setiap kita. Pertama yaitu adalah kita memiliki hidup yang melampaui kematian. Ketika Yesus dibangkitkan, semua saudara yang percaya kepada Yesus, kita ini menjadi pribadi yang memiliki hidup yang melampaui kematian. Walaupun kita mati, seandainya kita mati, kita memiliki sebuah hidup yang melampauinya. Jadi kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Kenapa? Karena kita memiliki kehidupan yang melampaui kematian itu tadi. Kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan Yesus ini menjamin kehidupan kita. Dalam kebangkitan kita memiliki pengharapan. Dalam kebangkitan kita ini memiliki kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan memberitahu kepada kita bahwa masa lalu saudara itu tidak menentukan masa depan saudara. Persoalan kita hari ini tidak menggagalkan rancangan yang penuh dengan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin ada dari saudara yang sedang alami kegagalan atau mengalami kondisi yang sangat pelik yang saudara alami. Tapi Bible berkata, Mazmur 30 ayat 6, ratapannya tinggal semalam saja, tetapi sukacita datang saat pagi hari. Saya berdoa, hari-hari ini ratapan kita sudah kita tinggalkan di kubur Yesus. Dan kita boleh melihat sukacita yang sempurna Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Percaya katakan amin. Kehidupan yang melampaui kematian. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu mampu menggenapi janjinya, saudara. Mungkin banyak dari saudara yang percaya bahwa salib ini tidak masuk akal. Karya salib ini sesuatu hal yang mustahil. Tapi saya mau berkata, yang mustahil bagi kita, itu yang seharusnya yang Tuhan mampu kerjakan dalam hidup kita. Ya. Kalau mustahil bagi kita dan mustahil bagi Tuhan, ya, lalu siapa yang akan menolong kita? Seandainya sebaliknya, kalau tidak mustahil bagi kita, ngapain juga kita perlu Tuhan? Kita bisa lakukan sendiri. Tapi perhatikan, yang mustahil bagi kita itu tidak mustahil bagi Tuhan. Dan yang tidak masuk akal bagi kita, ya, Tuhan Yesus itu mampu kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu yang Yesus mampu genapi dalam setiap kehidupan kita. Bible berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya katakan amin. Untuk itu saya ingin mendorong saudara, kesempatan kali ini, start with Jesus. Mulai setiap pagi saudara bersama Yesus. Melangkahlah bersama Yesus, stay with Jesus. Dan mengakhiri segala sesuatu bersama dengan Yesus. End with Jesus. Jadikan ini sebuah moto dalam hidup saudara. Di pagi hari, mulai bersama Yesus, melangkah bersama Yesus, dan mengakhiri bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah pemegang kunci kehidupan kita. Ketika hari ini, saudara mungkin alami kesedihan, kegelisahan, kegentaran dalam hidup saudara. Atau bahkan saudara muak dalam kehidupan saudara. Saya berdoa bahwa ada kebangkitan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup saudara.
dalam semangat kita, dalam hasrat kita, bahkan dalam gairah kita, ini dibangkitkan. Ada semangat yang baru yang timbul dalam hidup kita. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Yesus tidak ingin saudara hidup enggan, mati tidak mau. Tapi Yesus inginkan saudara memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan Tuhan. Mulai ucapkan kebenaran firman Tuhan di depan kaca. Ini cara yang paling ampuh, saudara. Ketika saudara melihat diri saudara di depan kaca, mulai katakan, kamu kebenaran Elohim. Kamu dikasihi Tuhan. Ada Kristus di dalammu. Engkau akan naik seperti Raja Wali, jalanmu akan naik dan tidak akan pernah turun. Ya. Mulai ucapkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, ketika kita memulai dengan Yesus, yang kita ucapkan seperti menabur, dan yang kita tabur pasti dinyatakan terjadi. Kita akan menuainya dengan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Walaupun terkadang saya sendiri terjebak dengan kalimat kotor, saudara. Apa kalimat kotor? Mungkin ada dari saudara yang juga mengalami sama seperti saya. Kalimat kotor itu berkata bahwa aku kok nggak seperti orang lain ya. Aku kok nggak bisa melakukan ini ya. Kok nggak seperti dia bisa lakukan itu ya. Kok hebat ya dia ya. Tapi akhirnya saya dapatkan hikmat dari Tuhan untuk merubah yang tadinya saya merasa selalu kurang, tadinya saya merasa selalu tidak bisa, tidak mampu. Tapi saya rubah dengan ucapan syukur. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya rubah dengan ucapan syukur? Kemudian saya ini tiba-tiba bisa lebih bersemangat. Tiba-tiba lebih bisa bersuka cita. Dan saya rindukan apa yang saya alami itu boleh terjadi dalam hidup saudara. Saudara memiliki hidup melampaui kematian. Hidup saudara itu bukan hidupan yang madesu, masa depan yang buruk. Tidak. Tapi hidup saudara itu penuh dengan anugerah. Biarlah kita ubah dengan ucapan syukur. Dan yang kita syukuri itu boleh digenapi terjadi dalam kehidupan saudara. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 3 kado ya. Tuhan mau membangkitkan setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, hidup melampaui kematian. Tadi kita sudah bahas. Berikutnya sekarang, sukacita yang melampaui pikiran kita. Kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita semua sukacita. Hari ini hidup kita itu dipenuhi dengan sorak-sorai, saudara. Kalau kita ini tidak alami sukacita, ketika kita mati masuk surga, saya nggak tahu lagi, saudara, ini bisa bersukacita karena apa? Setiap kita ini sudah dapatkan jaminan kekal, loh, saudara. Begitu kita tutup mata di bumi, buka mata kita langsung ke surga. Dan kalau saudara hari ini nggak bisa bersuka cita karena itu, keselamatan Tuhan yang sudah diberikan dalam setiap kehidupan kita, saya nggak tahu lagi saudara bisa bersuka cita karena apa. Pernah nggak sih saudara bertanya dalam hati, kenapa ya kok Yesus itu mau bersusah payah mati di kayu salib itu ngapain ya? Kenapa ya Yesus itu harus disiksa sedemikian rupa? Bahkan dia berkeringat darah, dia diludahi oleh banyak orang. Bahkan dia berdoa ya, ketika dia berdoa pembuluh darahnya, kelenjar keringatnya pecah dan dia meneteskan darah yang ganti sebagai keringat. Kenapa? Karena begitu stres, gelisah, gentar yang sedemikian rupa. Kan bisa saja Yesus ini kabur ke negara lain, menyelamatkan dirinya sendiri, sukacita ya, have fun di dunia ini. Enggak loh saudara. Tapi Yesus memilih untuk mati di kayu salib dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Bahkan Yesus berdoa, bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Sebetulnya dalam hati kecil Yesus mungkin dia berkata, janganlah Tuhan, kalau bisa lalukan cawan ini Tuhan, kalau bisa ada cara lain Tuhan. Tapi saudara tahu nggak, apa yang ada di balik penderitaan Yesus? Dia ini tahu apa yang terjadi. Bahwa ada sukacita kalau dia bisa menyelamatkan kita. Karena kita ini dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang Tuhan Yesus miliki, yaitu adalah hidup ya, sukacita yang melampaui pikirannya. Saya rindukan bahwa teladan ini boleh kita miliki sama-sama. Hari ini ketika saudara masih mengalami sakit, penderitaan, kesedihan, saya mau berkata di balik semua itu, milikilah sukacita yang melampaui pikiran kita.
Ada kalimat yang bagus berkata, being happy doesn't mean everything is perfect. It means that you've decided to look beyond imperfection. Menjadi bahagia atau bersuka cita itu bukan berarti semuanya sempurna, saudara. Tetapi artinya saudara memilih untuk melihat dari segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Ya. Kalau saudara menunggu bahagia, nunggu semuanya sempurna, itu tidak akan pernah terjadi. Untuk itu saya ingin berkata, stop lihat keadaanmu. Stop melihat persoalanmu. Tapi mulai lihat apa yang saudara bisa lihat melampaui keadaanmu. Dengan iman, dengan pengharapan, dengan percaya bahwa Yesus sanggup. Dia sanggup untuk melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Deuteronomi 28:34 berkata, dan engkau akan menjadi gila karena apa yang engkau lihat. Wah, ini ayat luar biasa sekali. Bukan saya yang bilang, engkau akan jadi gila karena apa yang engkau lihat. Saya mau bertanya, apa yang saudara lihat hari-hari ini? Apa yang saudara lihat hari-hari ini? Karena Bible berkata, engkau akan jadi gila karena apa yang engkau lihat, loh saudara. Kalau kita lihat masalah kita terus-menerus, Bible berkata kita akan gila karena persoalan itu. Ketika kita digugat cerai, ketika kita didiagnosa dokter, kita bisa jadi gila kalau kita lihat terus-menerus. Untuk itu saya mau mendorong saudara, yuk mari kita lihat anugerah Tuhan. Terus-menerus lihat kebaikan Tuhan. Terus-menerus, maka kita akan jadi gila akan kebaikan yang melimpah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mulai sadar, ternyata dalam lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkatmu itulah yang menjadi kekuatan dalam hidupku. Kalau saya mau memilih sukacita yang melampaui pikiran. Walaupun gak bisa dinalar, gak ada alasan kenapa saya harus sukacita. Walaupun pikiranku stres, gelisah, gak ada alasan untuk bisa berbahagia. Tapi pilihlah untuk bersukacita. Untuk itu saya berdoa semua. Siapapun saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah semua saudara mengalami sungai sukacita yang melimpah dari surga dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Mulai memilih melihat anugerah Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. 3 kado spesial untuk saudara pada kesempatan kali ini. Hidup yang melampaui kematian, sukacita melampaui pikiran, dan yang terakhir, misi yang melampaui batasan. Saudara tahu bahwa seharusnya kita hari ini mati dan kita ini nggak memiliki apa-apa, ya. Tetapi Tuhan menyatakan hidup yang melampaui kematian, sukacita yang melampaui pikiran, bahkan yang berikutnya ada misi yang melampaui batasan. Ada tugas yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tugas yang harus kita emban. Setelah kita ini diselamatkan, selanjutnya ngapain, Pastor? Apa kita lenggang kangkung di rumah, goler-goler, menikmati anugerah Tuhan Yesus Kristus? Ya nggak salah sih, ya benar. Tapi ya nggak gitu juga, gitu kan? Saya mau berkata bahwa orang yang menerima anugerah, mereka akan bekerja lebih giat dari sebelum mereka alami anugerah. Karena dia tahu ada pencapaian yang nggak mungkin dia bisa dapatkan tanpa anugerah itu. Sehingga mereka akan bekerja semakin giat karena mereka bisa mendapatkan hasil yang seharusnya mereka nggak layak untuk dapatkan. Maka dari itu, sekarang kita menjadi duta Kristus. Saya mau mendorong saudara, jadilah duta Kristus. Tapi yang nggak enak kalimatnya begini, katanya warga surga, katanya duta Kristus. Kok begini? Kok nggak seperti itu? Ya kan? Ini kalimat yang nggak enak ini. Ketika kita sudah menjadi warga surga, duta Kristus, berperilakulah seperti identitas saudara. Saya adalah seorang ayah, saya adalah seorang suami, maka saya akan berperilaku seperti seorang suami. Saya bukan lagi berperilaku seperti seorang bujang, ya, Arjuna yang sedang mencari cinta. Enggak, saudara. Tapi saya berperilaku seperti identitas saya.
Jadi apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, lakukanlah seperti saudara sedang melakukannya kepada Tuhan. Lakukanlah seperti saudara sedang melakukannya kepada Tuhan. Ini yang saya paling suka gitu kan. Sebagai prinsip, satu hal yang saya selalu hindari itu adalah membuat bapak saya kecewa. Saya pegang itu. Kalau bisa buat bapak saya tidak kecewa apapun yang terjadi. Dan kalimat ini goes both ways, saudara. Baik bapak yang ada di dunia, baik bapak yang ada di surga. Saya nggak akan mau membuat bapak saya kecewa. Kenapa? Karena dalam segala sesuatu itu kita lakukan seperti kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kita, lakukan seperti kepada Tuhan. Dalam keluarga, lakukan yang terbaik. Dalam keuangan, lakukan yang terbaik. Kalau nggak penting-penting, nggak usah dibeli. Nggak penting-penting, nggak usah habis-habiskan keinginan. Tetapi biarlah kita untuk kebutuhan. Kalau dalam kesehatan, lakukan yang terbaik. Kalau masih merokok, buanglah saudara, buang rokok. Kalau Tuhan mau saudara merokok, hidung kita itu nggak menghadap ke bawah, tapi menghadap ke atas, sebagai cerobong asap gitu kan. Saudara nggak pernah melihat cerobong asap menghadap ke bawah. Nggak. Artinya Tuhan nggak pernah ingin saudara merokok. Saudara ini punya misi, saudara ini punya goal. You have a purpose in your life. Untuk mencapai goal, pasti kan ada batasan-batasan. Hari ini saya berdoa, apapun yang saudara lakukan, semuanya melampaui batasan dunia. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara. 1 Korintus 3:6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Elohim lah yang menumbuhkan. 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukan yang menyiram, tetapi yang penting adalah yang menumbuhkan. Siapa? Elohim. Bagian kita lakukan seperti kepada Tuhan. Percaya, Tuhan yang numbuhkan keberhasilanmu, sukacitamu, hidupmu. Tuhan yang menata hidup kita menjadi baik, sangat baik, teramat baik. Dia Bapa yang baik. Gak pernah memberi batu pada anak ketika kita minta roti. Gak pernah dia memberi ular berbisa ketika kita minta ikan. Dia Bapa yang baik. Ya, biarlah hidup kita hari-hari ini dipulihkan, disembuhkan, dan dibangkitkan. Memiliki hidup dan memilikinya lebih dari berkelimpahan terjadi dalam hidup saudara. Satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kuasa-Mu kami rasakan di tempat ini. Doa untuk siapapun anakmu yang sedang membutuhkan pertolongan. Yakin dan percaya, kuasa Tuhan limpah dalam setiap kehidupan kami. Berdoa Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, tidak sekalipun kami dikecewakan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Untuk itu kami percaya hari ini kami memiliki hidup yang dibangkitkan. Hidup yang melampaui kematian. Sukacita yang melampaui pikiran. Bahkan misi yang melampaui batasan. Kami yakin Tuhan yang menata hidup kami. Semuanya Tuhan rancangkan untuk mendatangkan kebaikan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, percaya diberkati Tuhan. Sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.